Hai, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan atensi Anda. Anda telah berada di posisi video ke-17, yaitu lanjutan coding register beserta Retrofit 2 dan RX Java. Baik, pada sesi video sebelumnya saya telah membahas tentang codingan untuk login. Namun pada video ini saya akan membahas tentang codingan register. Baik teman-teman, untuk mengikuti langkah-langkah di dalam pembuatan register, mari ikuti langkah-langkah berikut ini. Baik, sebelumnya saya akan menjalankan dulu hasilnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam login, kemudian kita mendaftarkan login, maka ketika kita menuliskan tombol register atau kita mengklik tombol register, maka terjadi validasi data, yaitu username wajib diisi, nama wajib diisi, untuk kontak tidak wajib diisi, dan password wajib diisi. Jadi saya ulangi lagi, ada 4 kolom isian di mana semua wajib diisi kecuali telepon. Nah, setelah semua sudah diisi, maka si register akan menyambungkan datanya ke dalam MySQL dan menyimpan datanya. Nah, kemudian hasil dari penyimpanan data, si Android akan menampilkan pesan kepada si pengguna, baik itu pesan sukses atau berhasil ketika menyimpan, atau pesan error ketika terjadi kendala. Baik, untuk itu saya akan menambahkan metode pada register. Berarti ini saya close semua dulu. Saya close semua dulu. Kemudian saya akan membuka untuk register. Saya juga membuka untuk tampilan layout dari register itu sendiri. Oke, ini masih proses membuka data, membuka layout. Nah, di sini nanti nama tombol untuk register tadi. Jadi nama tombol untuk register ini, ID-nya adalah register BTN register. Maka saya akan menambahkan atau membuat metode di bawahnya. Ini adalah metode tombol register. Nah, di dalam metode tombol register ini, namanya tadi kan register, BTN register. Set on click listener. Anda bisa menambahkan, Anda bisa mengklik atau menekan pada keyboard Ctrl spasi untuk memunculkan pop-up menunya. Nah, di sini nanti kita bakalan melakukan pengecekan terhadap kolom-kolom data. Pengecekan terhadap kolom-kolom data artinya kolom-kolom data dipastikan kita sudah terinput semua nilainya, baik itu username, nama, bahkan password. Berarti kita harus mengecek nama dari masing-masing kolom tersebut atau nama dari masing-masing edit text tersebut, ID-nya apa. Oke, kalau di sini nama ID-nya register edit user, kalau di sini namanya register edit nama, kalau ini namanya register edit telepon, dan ini namanya register edit password. Baik, mungkin Anda sudah ingat dari masing-masing field yang telah saya siapkan. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan fungsi if, ya, fungsi if, yaitu jika register edit username, ya, diambil teksnya, kemudian dikonversi ke string, oke, dan ternyata hasilnya masih kosong, maka keluarkan pesan
register edit username. Username Anda. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan fokus ke sini. Kemudian saya return supaya tidak membaca data di bawahnya sebelum aktivitas ini atau sebelum keinginan ini terpenuhi. Selanjutnya, saya akan mengecekkan untuk nama. Ini saya hanya mengulang aja. Berikutnya yang terakhir untuk password. Untuk telepon tidak saya masukkan, kenapa? Karena memang saya tidak melakukan pengecekan, jadi tidak wajib untuk diisi. Sorry, ini toString is empty. Password set error. Sorry. Sebenarnya Anda bisa juga menambahkan untuk pengecekan jumlah karakter pada password. Misalnya sering kita lihat pada beberapa aplikasi di mana password itu dibatasi untuk jumlah karakternya. Misalnya password minimal 5 karakter atau password minimal 6 karakter dan seterusnya. Nah, itu bisa Anda tambahkan di dalam validasi data pada saat menekan tombol register. Contohnya adalah seperti ini. Jika register password, jumlah datanya kita jadikan string, kemudian kita baca lengthnya. Length itu untuk membaca jumlah karakter yang tertulis. Apabila kurang daripada 5, maka dia akan membuat sebuah pesan. Minimal password Oke,
Jadi setelah saya melakukan validasi dari masing-masing kolom, kemudian eh, memastikan bahwasanya password itu tidak hanya atau kurang dari 5 karakter, dia harus minimal 5. Nah, selanjutnya semua sudah terpenuhi, maka saya akan menambahkan satu metode, di mana metode untuk memasukkan data. Nah, metode ini bakalan nanti membaca daripada register user yang membutuhkan masing-masing parameter dari setiap kolom itu. Maka saya menambahkan di sini. Menjalankan metode untuk simpan data register. Jadi saya bisa menambahkan register data, di mana register data mengambil dari masing-masing kolom. Jadi kalau di sini username berarti saya harus mengambil kolom dari edit username. Untuk nama juga saya harus mengambil edit user nama. Untuk telepon saya mengambil dari edit telepon, dan juga demikian untuk password saya mengambil dari edit password. Edit username. Oke. Selanjutnya saya akan mengambil untuk yang berikutnya. String. Yang terakhir password text to string. Oke, ini adalah pembacaan metode untuk meregisterkan data, namun berwarna merah karena apa? Karena metodenya memang belum ada. Untuk pembuatannya Anda cukup gampang, double klik saja register data, kemudian muncul lampu sebelah kiri berwarna merah. Pilih saja yang create function register data. Oke. Selanjutnya di dalam function tadi ini akan menyesuaikan daripada parameter yang Anda tuliskan di sini. Karena di sini dituliskan register edit username, edit nama, edit telepon, edit password, maka dia akan menyesuaikan sebanyak 4 parameter. Nah, ya, maka di sini kalian boleh membuat variabel bebas, ya, yang jelas dia mewakili atau merepresentasikan dari username. Kemudian untuk toString satunya dia merepresentasikan untuk nama. Kemudian toString 2 merepresentasikan untuk telepon, dan juga toString 3 merepresentasikan dari password. Saya buat sama aja. Oke. Selanjutnya saya akan di sini melakukan atau mengirim datanya ke dalam database. Nah, namun sebelum saya mengirimkan database, saya harus memakai kelas-kelas yang saya buat sebelumnya, termasuk juga retrofit client. Kemudian saya harus membaca diri API seperti halnya pada video saya sebelumnya. Untuk itu saya membuat sebuah variabel dulu sebagai turunan dari API, turunan dari API yang sebelah sini. Oke, jadi saya nanti akan membaca yang function register user, di mana dia bakalan mengirimkan data ke masing-masing kolom. Di sini saya membuat variabelnya. Oke, saya membuat let init variable, saya kasih nama my API. API merupakan turunan dari kelas interface dari API ini. Kemudian saya membuat variabel
composite disposable. Composite disposable ini merupakan kelas disposable dari reactive egg. Oke, selanjutnya setelah saya membuat masing-masing variabel my API dan composite disposable, saya seharusnya harus menjelaskan my API itu bagian dari mana, ya, bagian dari mana. Maka saya membuatnya ada di sini. Kenapa? Harus ada di dalam metode onGrid, ya. Karena metode onGrid itu adalah metode yang pertama kali dibaca ketika tampilan ini itu ditampilkan atau ketika tampilan ini itu show. Oke, saya akan membuat satu variabel dengan nama retrofit, di mana variabel ini kegunaannya adalah menghubungkan atau membentuk sebuah koneksi yang berasal dari retrofit client, yaitu instan. Kemudian baru my API ini membaca dari retrofit untuk membuat sebuah file bagian daripada API. Oke, jadi sekarang my API sudah merupakan bagian resmi dari API ini, dan nantinya bakalan muncul function-function ini ketika saya memanggilnya. Selanjutnya saya tambahkan di sini pada saat register data. Pada saat register data, berarti saya menuliskan composite disposable tadi yang kita pesan di atas ini. Add. Nah, di sini saya baru menyebutkan dari my API saya. Nah, Anda bisa melihat function-function yang tertuliskan dalam interface. Tentunya karena di sini untuk menyimpan data atau meregistrkan user, pastinya kita memilih register user. Nah, Anda bisa melihat yang parameternya tadi, yang membutuhkan parameter 4, username, nama, telepon, dan password. Ini diambil dari masing-masing variabel yang kita tulis dalam parameter register data. Kebetulan sama saya buat variabelnya, maka saya tuliskan lagi. Username, nama, telepon, dan password. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan subscriber on. Schedulers.io. Untuk ini kalian ikutin saja karena memang ini merupakan aturan mainnya di dalam kita mengakses composite disposable. Nah, di sini setelah kita subscribe, maka kita membuat sebuah variabel. Kegunaan dari variabel ini adalah menginformasikan kepada kita pesan apa yang ingin ditampilkan ketika berhasil dan pesan apa yang akan disampaikan ketika dia gagal. Saya membuat sebuah variabel pesan saja. Oke, variabel ini akan saya tampilkan dengan menggunakan toast.
Oke, dengan menggunakan tos, saya baca. Nah, ini saya tampilkan di sini. Jadi, apapun isi dari pesan ketika disampaikan ke user, dia akan ditampilkan. Saya buat lenglong aja. So, oke, selesai. Setelah kita mengirimkan data ke dalam database, selanjutnya penggunaan Composite Disposable ini harus kita hilangkan ketika terjadi stop activity, atau artinya activity ini sudah tidak digunakan lagi. Cara menambahkannya adalah seperti ini. Anda ketikkan aja on stop. Nah, yang pilih yang ini. Kemudian Anda gunakan atau tambahkan perintah Composite Disposable clear. Begitu juga pada saat on destroy. Pada saat on destroy juga sama. Karena tambahkan namanya Composite Disposable clear. Oke, cukup mudah kan? Mari kita tampilkan hasilnya. Nah, oke. Setelah berjalan, saya klik daftar sekarang. Kemudian saya tidak mengisikan data. Nah, namun si aplikasi kita memang harus menginginkan kita untuk menuliskan username. Oke, kita tuliskan dulu. Misalnya username-nya adalah contoh. Kemudian kita tekan lagi register. Namun tetap dia menginginkan kita menuliskan nama. Sorry, saya salah tekan keyboardnya. Oke, sabar sebentar. Saya salah tekan keyboard home. Baik, ini baru berjalan. Saya tekan daftar sekarang. Kemudian saya menuliskan tadi. Ini contoh. Ini contoh saja. Kemudian tadi ini kan saya tidak mengecek untuk kontak, maka kontak dilewatin sama dia. Mau diisi boleh, nggak diisi juga boleh. Nah, saya isi aja di sini. Saya isinya cuma 1, 2, 3. Nah, ketika saya mengisi 1, 2, 3, dia meminta kita untuk masukkan minimal 5 karakter. Berarti saya harus memasukkan minimal sekali adalah 5 karakter. Nah, ketika 5 karakter sudah selesai, seharusnya ketika saya menekan tombol register, dia akan mengirimkan data ke dalam database. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini saya sudah tekan. Terjadi stop. Nah, untuk melihat apabila ketika kalian mengcoding kemudian muncul seperti ini, berarti terjadi error. Dan untuk melakukan pengecekan error, kalian bisa masuk ke run. Salah satunya bisa masuk ke run. Kemudian bisa ngecek apa yang terjadi. Nah, apabila muncul seperti ini, subscribernya missing, artinya tidak terjadi koneksi VITAS dengan API yang diletakkan di dalam htdoc. Nah, maka seperti halnya video saya sebelumnya, pastikan dulu alamat IP address kalian itu sesuai. Contoh alamat dari API itu kan kita letakkan di dalam retrofit client ya. Nah, alamatnya adalah 192.168.43.169. Maka saya lakukan pengecekan ulang. Ya, saya menggunakan IP config. Kebetulan di sini tercatat IP address saya berbeda.
tidak mengacu ke dalam 169, melainkan ke yang lain. Berarti saya copy di sini IP yang baru, kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini adalah IP saya yang baru, yaitu 192, 168, 100, dan 6. Selanjutnya saya akan menjalankan kembali. Atau tidak perlu menjalankan kembali, menjalankan kembali, sorry. Karena memang ada perubahan di sini ya. Oke. Sekalian nanti hasilnya kita lihat di database ya. Maka saya masuk ke database dulu. Oke, di dalam database saya tertuliskan bahwasanya hanya ada dua data. Baik, sekarang saya masuk ke daftar sekarang. Kemudian saya tuliskan tadi contoh, dan di sini adalah contoh Anda. Kemudian 889 untuk passwordnya saya buat 12345. Oke, selanjutnya saya tekan tombol register. Ya, data berhasil dikirim atau disimpan. Nah, kalau kita lihat di sini, Anda bisa melihat contoh Anda 889 dan dia melakukan enkripsi dengan menggunakan MD5 untuk password 12345. Nah, teman-teman semuanya, ini belum berakhir. Setelah saya menekan register, dia memberikan pesan kepada saya bahwasanya data telah berhasil disimpan atau dikirim. Namun, kondisi pada username, nama, kontak, dan password itu masih terisi data sebelumnya. Maka sebaiknya kita mengkosongkan data, kemudian meletakkan kursornya ke dalam username Anda kembali. Maka untuk itu kalian harus membuat satu metode lagi. Ya, saya membuat satu metode. Metode ini saya letakkan di sini. Ini adalah metode untuk mengkosongkan data. Ya, jadi nanti ketika habis menginput, siapa tahu menginput data baru lagi, maka kalian tinggal menambahkan di sini aja. Oke, saya buat private fund kosong teks atau kosong data. Nah, yang kita kosongkan tadi register edt username, set text. Kemudian kita juga kosongkan untuk edt nama, set text. Kita juga kosongkan untuk edt telepon, dan juga kita kosongkan untuk edt password. Jangan lupa kita atur kursornya berada pada username kembali, sehingga orang tidak menjangkau mouse-nya orang tidak mengklik lagi di username kok mouse. Kalau pakai smartphone otomatis tinggal dicolok, tinggal di tap aja. Jadi di sini saya tulis register edt username, namanya request focus. Oke, kalau saya jalankan hasilnya seperti apa? Oke, sebentar. Baik, ini saya pause karena memang kadang-kadang pada saat menjalankan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi supaya videonya tidak terlalu lama. Oke, di sini saya klik daftar sekarang. Saya membuat lagi enaknya. Di sini sudah ada apa aja. Admin, contoh, master. Saya tulis user ya. Di sini saya tulis juga user. Untuk ininya 88. Sedangkan untuk passwordnya 54321. Oke. Kemudian saya simpan. Perhatikan di sini
Setelah saya membuat kosong tag, tentunya akan saya baca ketika selesai menyimpan. Berarti di sini setelah menyimpan, saya panggil dia dengan menggunakan kosong tag. Untung saja ini. Oke, saya jalankan lagi. Jadi kalau metode yang sudah Anda buat tanpa digunakan, itu sama dengan useless atau sia-sia. Oke, jadi metode yang telah Anda buat, tentunya Anda gunakan kapan? Pada saat apa? Ya, jadi pada saat apa kalian gunakan itu? Jadi ini boleh diletakkan di sini, boleh juga diletakkan di sini, sama juga. Tapi saya coba letakkan di sana aja. Saya pindahkan di sini, ya, supaya jelas. Setelah menyimpan datanya, dia mengkosongkan data. Diletakkan di sini kenapa? Karena ini metode ketika tombol register diklik, sama aja. Oke, saya build lagi. Oke, nah kan tunggu lama kan? Bentar. Baik, sudah terbuka. Ya, ayo, come on. Oke, sip. Muncul splash screen-nya, kemudian muncul login-nya. Saya daftar sekarang. Saya tuliskan user, tab user 889, tab dan 54321. Oke, perhatikan ketika saya menekan tombol register dan dinyatakan berhasil, dia akan mengkosongkan datanya kembali dan memposisikan kursor Anda berada di username. Begitu cara membuatnya. Baik, demikian teman-teman video kali ini untuk pembuatan register yang menyimpan data di dalam SQL. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Apabila ada pertanyaan silakan di WA saja ke nomor saya atau komentar dalam video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.